Dua fraksi politik utama di Palestina, Hamas dan Fatah, dilaporkan sepakat menandatangani perjanjian rekonsiliasi demi mengakhiri persaingan politik selama beberapa dekade terakhir. Pejabat senior Hamas, Musa Abu Marzuk, mengumumkan partainya telah menandatangani perjanjian upaya rekonsiliasi dengan Fatah dan beberapa kelompok Palestina lainnya di Beijing, Cina. Hari ini kami menandatangani perjanjian untuk persatuan nasional dan kami mengatakan bahwa jalan untuk menyelesaikan perjalanan ini adalah persatuan nasional, kata Marzuk dikutip AFP pada hari Selasa 23 Juli 2023. Apa motif deklarasi Beijing? Apakah Cina lebih berpengaruh dalam politik dunia daripada Eropa dan Amerika? Kemudian, apakah rekonsiliasi Hamas-Fatah langkah konkret menuju pembebasan Palestina? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Direktur Forum on Islamic World Studies, Bung Farid Basri. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Bung Farid? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan terkait lagi-lagi persatuan antara Fatah dan Hamas, dan dikabarkan 14 faksi pada hari Selasa 23 Juli 2024 dan di Cina akhirnya sepakat untuk bersama. Barat menuduh Cina ingin mengamankan pengaruh ekonomi mereka. Kemudian juga Beijing menegaskan bahwa mereka mementingkan perdamaian global. Menurut Anda, Bung Farid, bagaimana tanggapan Anda terkait peristiwa ini dan apa dampak bagi peristiwa ini bagi politik saat ini? Ya, pertama harus kita pahami bahwa bagaimanapun yang masih mendominasi ya politik internasional saat sekarang ini adalah Amerika Serikat ya sebagai negara utama saat sekarang ini di dunia. Oleh karena itu, setiap kebijakan-kebijakan negara-negara besar yang lain di dunia ini, Eropa termasuk Cina, itu tidak akan bisa dilepaskan dari kepentingan dan kendali Amerika Serikat ya. Artinya apa? Amerika Serikat tidak akan membiarkan adanya kebijakan-kebijakan global yang dilakukan oleh negara-negara besar seperti Eropa ataupun Cina yang bisa mengganggu posisinya sebagai negara utama ya atau ad-daulatul ula dalam tatanan internasional gitu. Oleh karena itu perlu kita pahami ya bahwa kenapa Cina tanda kutip bisa menjadi mediator dalam konsiliasi antara faksi-faksi yang ada di Palestina, terutama antara Hamas dan Fatah ya. Kita patut menduga karena sesungguhnya ini sejalan dengan kepentingan Amerika Serikat ya. Mengingat ya tujuan dari konsiliasi ini adalah pembentukan pemerintahan persatuan ya di Palestina yang menyatukan tepi Gaza dan yang menyatukan tepi barat dan jalur Gaza ya yang selama ini terpisah ya. Kita tahu bahwa setelah pemilu di Palestina ya Palestina justru terpecah ya. Tepi barat dikendalikan oleh faksi Fatah, dalam hal ini adalah Mahmud Abbas, sementara Gaza itu dikendalikan oleh Hamas ya. Dan sejak awal Amerika itu sebenarnya menginginkan adanya pemerintahan bersama ya di Palestina yang bisa dikendalikan oleh mereka. Selama ini tepi barat itu bisa dikendalikan oleh Amerika ya karena di situ ada Fatah yang sejalan dengan kepentingan Amerika. Tapi di jalur Gaza, Hamas tidak mudah untuk dikendalikan oleh Amerika. Karena itu kita patut menduga bahwa pemerintahan nasional yang disebut oleh elit politik Cina sendiri adalah pemerintahan yang menjadi solusi pasca perang di Gaza. Ini sebenarnya sejalan dengan kepentingan Amerika bahwa
jalur Gaza nanti akan dikendalikan oleh pemerintahan nasional, di mana di situ Fatah memiliki peran ya. Jadi bisa kita pastikan dengan bergabungnya Fatah ya dan Hamas ya untuk mengelola Gaza pasca perang ini atau pasca konflik apa namanya pasca gencatan senjata, itu bisa kita duga adalah untuk mereduksi ya peran Hamas untuk mengendalikan Gaza, dan ini sebenarnya sejalan dengan kepentingan Amerika dan Israel sendiri. Oleh karena itu ya apa yang dilakukan oleh Cina itu tanda kutip bisa berjalan karena adanya lampu hijau dari Amerika Serikat ya, meskipun Amerika Serikat tidak secara terbuka tentunya menyatakan seperti itu ya. Saya kira itu catatan pertama. Baik, Bung Farid, dan dari penjelasan tadi, apakah berarti Amerika adalah pihak yang menginginkan deklarasi dan kesepakatan damai ini dan ingin juga agar Cina menjadi mediator faksi-faksi di Palestina? Termasuk tadi Bung Farid juga sampaikan Amerika ada di belakang layar, dan juga terkait permintaan Iran serta Arab Saudi kepada Cina juga untuk mensponsori kesepakatan antara kedua belah pihak, antara Iran dan Arab Saudi juga. Kemudian apakah tujuan dari Amerika tersebut, Bung Fad? Ya, tentu dua negara ini memiliki kepentingan masing-masing ya. Amerika ingin tetap mempertahankan dominasinya di Timur Tengah ya. Karena itu Amerika pasti ya sudah dipastikan tidak akan membiarkan ada kekuatan-kekuatan lain yang menggeser pengaruhnya, kecuali peran dari negara itu justru sejalan dengan kepentingan Amerika. Kita tahu Amerika sejak lama itu menginginkan adanya dua negara di sana ya, yang disebut dengan solusi two state solution ya, solusi dua negara. Jadi ini sejalan sebenarnya dengan solusi Amerika Serikat ya. Sementara Cina tentu punya kepentingan juga. Cina ingin menjadi negara besar ya, yang paling tidak bisa mempengaruhi Amerika Serikat ya dalam tatanan dunia global ya, secara politik ya. Cina memang secara ekonomi bisa berkompetisi dengan Amerika, tetapi secara politik internasional tampaknya Cina ingin punya peran lebih besar. Namun perlu kita catat, Amerika ya terkadang menggunakan kekuatan negara lain untuk kepentingannya ya. Karena Amerika dalam konflik ini tidak bisa dianggap tidak netral ya, karena Amerika itu sudah dalam posisi mendukung Israel gitu. Nah, bagaimana cara Amerika agar kemudian tujuannya tercapai ya? Tapi dia bisa, bagaimana cara Amerika bisa mencapai tujuan itu meskipun dia tidak terlibat secara langsung ya, maka biasanya Amerika menggunakan kekuatan negara lain ya. Contohnya adalah dalam kasus Suriah misalkan ya. Dalam kasus Suriah, Amerika sangat khawatir dengan menguatnya mujahidin pada waktu itu ya. Sementara pemerintahan oposisi yang dibentuk oleh Amerika itu gagal untuk mendapatkan simpati dari masyarakat ya. Awalnya Amerika itu ingin mengganti Bashar Assad ya, namun melihat posisi mujahidin yang semakin menguat, Amerika juga khawatir ya tidak ada pengganti Bashar Assad yang bisa dikendalikan oleh Amerika. Maka Amerika menggunakan kekuatan negara lain. Kekuatan negara mana? Rusia pada waktu itu. Rusia diberikan lampu hijau oleh Amerika untuk menyerang posisi-posisi mujahidin. Dan serangan ini perlu kita catat setelah Obama pada waktu itu bertemu dengan Putin ya. Baru kemudian Rusia terlibat dalam peperangan di Suriah ya, dengan alasan memerangi terorisme. Karena kalau Amerika terlibat langsung ya, ini menunjukkan ketidakkonsistenan mereka ya. Karena di satu sisi mereka ingin menunjukkan mendukung pemerintahan baru di Suriah, tapi di sisi lain mereka tidak menginginkan para mujahidin itu kemudian berkuasa. Maka Amerika menggunakan kekuatan negara lain. Sama seperti apa yang terjadi di Afghanistan ya, Amerika menggunakan Qatar ya sebagai negara yang kelihatan netral ya, padahal Qatar juga ya punya kepentingan yang sejalan dengan
Amerika Serikat ya, termasuk ketika Cina beberapa waktu yang lalu itu menjadi mediator antara Iran dan Saudi ya. Ini juga sejalan dengan kepentingan Amerika. Jadi sebenarnya ini cara lain Amerika untuk bisa mencapai tujuannya meskipun Amerika tidak terlibat secara langsung, dan Amerika punya hitungan-hitungan yang kuat, yang terkendalikan dalam hal ini. Amerika tidak akan membiarkan adanya kekuatan yang melebihi kekuatan dia. Jadi Amerika membiarkan Cina bermain secara politik sebatas ya sejalan dengan kepentingannya dan tetap dalam kendali Amerika, sama seperti Rusia. Di Timur Tengah, Amerika membiarkan Rusia berperan dalam krisis Suriah sebatas sejalan dengan kepentingannya, tapi tidak membiarkan Rusia menjadi kekuatan baru di dunia. Ya, itulah kenapa kemudian Amerika menimbulkan krisis di Ukraina ya, untuk kemudian menunjukkan bahwa Rusia itu masih dalam kendali Amerika sebenarnya ya, dan untuk untuk memeras kekuatan Rusia karena terlibat dalam konflik di Ukraina ya. Ini suatu hal yang perlu kita pahami dalam langkah-langkah politik Amerika Serikat di dunia internasional. Dan lantas bagaimana seharusnya harapan dan kekuatan digantungkan ketika umat Islam di Gaza mengalami pembantaian setiap hari lebih dari 9 bulan terhadap saudara-saudara kita di sana, kemudian langkah apa untuk menolong Palestina, Gaza, Masjidil Aqsa, dan pembantaian maupun penindasan terhadap kaum muslim di seluruh dunia? Ya, pertama harus ada kesadaran politik ya dari umat Islam di Palestina, termasuk faksi-faksi di Palestina ya, terutama saudara kita Hamas yang kita tahu memperjuangkan pembebasan Palestina ya. Yang pertama, pembebasan perjuangan Palestina itu harus lepas dari campur tangan internasional. Karena di balik istilah campur tangan internasional, baik itu melalui Cina ataupun Rusia, itu sesungguhnya adalah bunuh diri secara politik. Karena di belakangnya itu pasti ada kekuatan-kekuatan yang besar. Seharusnya mediasi-mediasi seperti ini ditolak oleh Hamas karena di belakangnya itu pasti ada kepentingan asing ya, kepentingan negara imperialis. Yang kedua, harus dipahami pemerintahan yang baru yang dibentuk itu sejalan dengan kepentingan Amerika Serikat, dan itu berarti sejalan dengan solusi dua negara. Dan solusi dua negara ini adalah solusi yang tidak menyelesaikan masalah karena tetap mempertahankan eksistensi penjajah Yahudi. Karena itu solusi ke depan itu adalah solusi yang harus menghilangkan eksistensi penjajah Yahudi ya. Nah, itu tidak ada jalan lain kecuali menyerukan panglima-panglima perang kaum muslimin untuk jihad fisabilillah ya, di negeri-negeri Islam sekarang ya, menggerakkan pasukannya untuk membebaskan Palestina, dan ini membutuhkan persatuan kaum muslimin. Inilah solusi untuk masalah Palestina ya, karena masalah Palestina adalah masalah penjajahan. Kalau kita bicara masalah penjajahan, hanya bisa diselesaikan dengan mengusir penjajahnya. Demikian. Baik, jazakallah Bung Farid. Mudah-mudahan Bung Farid senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Ya, baik, terima kasih. Demikian pemirsa Ilava News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.